Iya, aku kan nggak dibantu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di vlog Alfian Ramestianto. Pada kesempatan ini saya merasa bersyukur, alhamdulillah, setelah kejadian kemarin. Mungkin teman-teman semua yang sempat ngeliat di instastory IG saya, pada hari Minggu tanggal berapa kemarin? Tanggal 14 saya pulang dari arah dari arah Jogja menuju Jakarta. Tepatnya itu baru ketahuan di KM 360 di Semarang Batang. Di sini saya akan sedikit berbagi pengalaman buat teman-teman semua, ya, khususnya yang menyaksikan video ini. Semoga apa yang pelajaran pernah saya lalui kemarin itu menjadi pelajaran buat kita semua, dan buat pengalaman juga buat saya dan teman-teman semua yang menyaksikan video ini. Oke, biar nggak panjang lebar, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dulu ya. Baiklah, sambil saya cerita mengenai kejadian kemarin itu. Jadi awalnya seperti ini ya. Awalnya itu sebelum berangkat ke sana, saya sudah ganti ban empat-empatnya itu, depan belakang semua, menggunakan ban Bridgestone Turanza. Itu produksi tahun 2021. Pokoknya masih barulah semua ban itu, karena juga saya takut yang hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya saya putuskan untuk ganti ban semuanya yang lebih baik lah menurut saya. Jadi pada saat berangkat sih alhamdulillah nggak ada apa-apa. Pas begitu perjalanan pulang, kejadiannya itu jadi satu hari sebelum H-1 sebelum saya pulang, malamnya itu kalau nggak salah saya kena pinggir trotoar itu kan, coran itu yang agak tajam ya. Mungkin saya pun juga lelah, udah malam kondisinya. Pada saat itu saya mau masuk ke parkiran, dan itu saya nggak lupa kalau di pinggir itu jalan pas, ya kurang lebih pas mobil lah, itu ada sedikit kayak trotoar, ada coran lah. Ban belakang itu kena, berasa sekali sangat. Nah, begitu saya cek pas sudah sampai parkiran, itu saya memang salah saya itu ngelihatnya itu cuman hanya peleknya ya, karena saya lihat peleknya itu nggak apa-apa, tapi saya di situ juga ngelihat ban itu ada kayak bekas-bekas kayak coran putih gitu. Berhubung juga pada saat itu juga kondisi parkir mobil dipepet di sebelah kirinya itu tembok, jadi tuh saya nggak bisa ngecek secara detail itu di samping mobilnya itu. Nah, begitu hari esoknya tuh kita jalan seharian itu di keliling-keliling Jogja itu masih alhamdulillah. Dan saya juga pada saat itu masih belum tahu kalau kondisi ban itu sudah kena sobek ya. Harusnya sih memang saya ngecek lagi pas esok harinya, tapi mungkin juga karena saya juga capek, sama pada saat itu juga ya antara senang bahagia lah kita ngajak keluarga jalan-jalan kan. Jadi itu nggak kecek sama saya. Nah, singkat cerita lagi, begitu esok harinya kita jalan pulang ke Jakarta itu dari kota Jogja itu, tepatnya di Malioboro ya, sekitaran Hotel Malioboro. Itu saya jalan lewat via Klaten, masuk tolnya dari Boyolali. Nah, dari Boyolali itu sampai ke Batang berapa kilo ya? Ya pokoknya dari Jogja sampai Batang Semarang itu kira-kira 300-an lah ya. Kalau nggak salah sih sekitar 200 sampai 300 kilo lah. Saya juga nggak paham, lupa, nggak ngitungin sih. Oke. Pada saat perjalanan itu pun juga kondisi cuaca itu keadaan hujan, entar panas ya, nggak cerah sih ya.
Tapi di situ juga saya juga jalan, kalau dibilang kenceng sih kenceng. Ya sekitar lari 100 lah. 100 sampai 100 sedikit, terus saya pantang sih di 100 terus, nggak lebih sih memang. Tapi mungkin kalau menurut saya sih 100 itu juga udah kenceng ya. Terus muatan penuh, fast full, nggak full bangku sih, maksudnya ada barang-barang juga. Dan kan ada di isi mobil ini ada saya, orang tua saya, istri, anak, terus ada adik kandung saya sama istrinya, adik ipar saya, dan sisanya barang-barang. Pokoknya kurang lebih sih full muatan. Nah, pada saat itu saya pun berhenti 2 kali. Untuk pertama berhenti buat di daerah Semarang itu, di rest area Semarang, untuk buang air kecil semua. Terus juga habis itu kita langsung lanjut jalan lagi. Pada saat itu sampai lewat gerbang tol Kalingkangkung tuh sudah masuk perbatasan Semarang Batang. Nah, di situ saya isi bensin, keluar exit rest area. Kita masuk ke rest area lagi untuk isi bensin lagi. Di situ tadinya niatnya mau istirahat, bisa cari makan, tapi berhubung pada saat juga masih hujan, gerimis sih, nggak gerimis, sama kalau menurut saya sih kurang apa ya, karena banyak rame pada saat itu di sana, sama ya udahlah, saya berpikir untuk isi bensin aja, nanti aja di rest area berikutnya kita cari makan. Nah, pada saat saya isi bensin lagi, itu jalan lagi sampai tepatnya itu di rest area 360 di Semarang Batang. Ya, sepanjang jalan itu sih nggak ada yang aneh-aneh ya, maksudnya alhamdulillah kita pun masih selamat, nggak ada sampai kejadian insiden lah. Nah, pas sampai istirahat di rest area 360, kita kan semua istirahat makan, turun semua. Parkir mobil agak jauh, jadi tuh pas saat itu pun saya juga sempat ngelihat tuh ban sebelah, ngecek ban semua 4 bannya, cuman hanya sepintas penglihatan saya aja. Ban belakang sebelah kiri itu sudah mulai kurang angin. Tapi saya pikir ya udah, nanti kita isi angin lagi, nitrogen di pom, kan ada tuh yang nitrogen di pom. Udah, kita istirahat makan. Habis itu saya ke toilet. Nah, pulang dari toilet, bapak saya itu mengecek ban, itu udah kempes banget lah. Akhirnya beliaunya itu ngecek lagi, karena kempesnya itu nggak wajar. Pas beliau cek, ternyata itu sudah sobek bannya. Sobeknya itu kurang lebih berapa senti ya, sekitar 3 senti lah, segini. Dan itu alhamdulillah banget, kita bersyukur semua nggak kejadian sampai meledak ya dari ban sobek itu. Nah, disinilah mulai kesalahan saya lagi nih. Pada saat itu kita mampir ke tukang tambal ban yang ada di rest area tersebut. Di situ saya minta tolong untuk diganti sama ban serep saya. Nah, pas ganti ban serep itu, ban belakang dimasukin ban serep, velg serepnya itu. Jadi karena memang bautnya itu panjang, dan memang perlu saya akui juga ya, bikinan dari Sarinande itu, bubutan Sarinande memang bagus. Dibilang safety ya kuat lah gitu, tapi memang panjang bautnya, mungkin karena dipikir nanti juga bakalan ganti pelek mungkin, jadi mungkin dari sana juga emang dibuat panjang. Nah, pada saat itu pelek belakang itu sudah menggunakan nok sebesar sekitar 2 cm lah ketebalannya itu. Nah, pada saat itu kan pelek serepnya itu kan dia memang bener standar. Saya juga nggak bener-bener di situ, mungkin saya karena udah capek, saya nggak periksa lagi, juga lupa kalau harus menggunakan spacer lagi. Nah, begitu dipasang, ternyata
nggak bisa dipasukin baut karena itu masuk ke dalam dan bautnya itu terlalu panjang. Akhirnya saya berpikir, oh coba ditukar sama ban depan yang sebelah kiri juga. Jadi ban depan sebelah kiri pindah ke belakang. Begitu semua sudah selesai segala macam, di sini pun kesalahan saya lagi yang mungkin bisa jadi pelajaran buat kita semua. Itu saya kurang mengecek bautnya untuk minta dikencangkan dan dipastikan sudah kencang ya. Habis itu tuh kita jalan tuh, pas jalan tuh jadi roda depan itu peleknya itu beradu sama apa sih kayak yang di sayap itu tuh kayak di atas itu jeduk gitu. Nah karena bunyi kayak gitu saya pun juga takut. Akhirnya saya berhenti lagi. Untung pada saat itu belum jauh, masih sekitar 5 meter dari tukang tambal ban itu. Baru jalan berapa langkah doang sih. Saya cek tuh, pas saya cek ternyata wah kayaknya nggak bisa dilanjut perjalanan nih. Singkat cerita akhirnya di situ saya memang salah beli velg serepnya ya. Harusnya memang pada saat itu sih sudah diingatkan harus menggunakan velg kaleng Mercy juga. Cuman berhubung saat itu udah lama apa sih, saya emang nggak sabar sama pada saat itu mau kelahiran anak saya yang pertama. Terus jadi saya nggak fokus, pikir saya itu nanti kita beli lagi, yang penting ini ada dulu velg serep. Tapi nyatanya nggak bisa digunakan. Padahal pada saat itu sudah dicoba dulu di depan, tapi memang salahnya saya nggak dicoba dulu. Harusnya itu dicoba dulu. Mungkin kalau saat itu dicoba langsung kejadian gitu, saya nggak bakal beli ya pelek kaleng itu. Dia itu pelek kaleng punya Daihatsu ya, mungkin apa Grandmark atau Luxio ya, itu ring 15 juga. Sama juga saya nggak sedia spacer ya. Harusnya sih memang saya harus sedia spacer. Nah ini sekarang saya juga udah order buat jaga-jaga. Nah singkat cerita lagi, berhubung karena juga nggak bisa jalan, terus saya juga bingung. Akhirnya sebelumnya saya mau bilang terima kasih dulu buat saudara-saudara saya tuh yang dari Pekalongan, KKCI Pekalongan. Terima kasih banget. Terima kasih sudah membantu saya dan keluarga. Pokoknya terutama untuk Om Korwil ya, Om Musafa, terus ada Om Rifai, Om Anto, Om Din dan om-om lainnya yang saya nggak bisa sebutin satu persatu. Pokoknya saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah yang membalas semua kebaikan om-om semua. Di situ saya dibantu sama dari KKCI Pekalongan. Nah, singkat cerita saya diminta untuk keluar exit tol terdekat di daerah Kandeman. Di situ saya pun juga nggak bisa, memang mobil udah nggak bisa jalan. Bukan nggak bisa jalan karena beradu yang ban bunyi duk-duk gitu. Akhirnya saya putuskan untuk diderek. Nah, begitu diderek, otomatis kan depan ngangkat terus belakang jadi tumpuan satu-satunya. Di situ pun juga yang saya tadi bilang itu kesalahan saya nggak mengecek roda bautnya itu kurang kenceng. Mungkin pada saat itu kalau saya cek dikencengin itu nggak lebih fatal lagi. Nah pada saat lagi di derek itu saya sempat dengar suara duk gitu. Sempat saya kasih tanda ke driver mobil derek, tapi mungkin dia nggak dengar kali ya, atau nggak tahu. Itu air jalan, tapi juga bunyi hilang. Nah singkat cerita lagi, begitu sampai ke tukang toko ban sudah diganti dan ban belakang mau dicopot. Disitulah baru mulai ketahuan lagi semua bautnya nggak bisa dibuka. Wah pusing kan. Akhirnya tuh udah dengan sangat terpaksa mau nggak mau itu bautnya digerinda dan diketok-ketok. Ya saya sih
cuman bilang ya udah nggak apa-apa, yang penting yang terbaik lah, kita bisa sampai pulang ke Jakarta lagi. Nah pada saat itu pun saya baru tahu, datanglah mobil Jasa Marga yang tadi bukan mobil derek ya, yang bantu saya itu juga koordinasi sama saya di rest area 360 di area Batang Semarang. Dan kebetulan juga bapaknya itu juga masih beliau yang bawa, saya tahu. Nah beliaunya itu nanya ke saya, oh kok belum kelar pak gitu. Belum, ini saya jelasin gini. Ternyata nih, buat mungkin teman-teman yang belum tahu ya, khususnya yang belum tahu, mungkin kalau yang udah tahu bisa di sharing lagi di kolom komentar ini. Ternyata itu memang layanan dari Jasa Marga itu salah satunya juga pun bisa, kalau kejadian kasus kayak saya atau ban bocor atau ban rusak itu, kita bisa minta tolong dibawa, bukan dibawakan ya, maksudnya diantarkan ke toko ban atau ke tukang tambal ban terdekat. Tuh, kalau pada saat itu saya tahu itu bisa layan seperti itu, mungkin kejadiannya nggak seperti yang kemarin saya alami ya. Jadi buat perhatian sama pengalaman saya ke depannya itu, dan buat teman-teman semua yang pengguna jalan tol itu bisa, kalau seandainya kasus kayak saya yang ban rusak atau ban pecah atau ban serepnya itu nggak bisa digunakan, kita bisa minta tolong untuk dibawakan atau diantarkan ke toko ban terdekat. Nanti kita paling ya sekedar ngasih uang rokok lah, atau kita tanya berapa gitu. Tapi sih memang sudah menjadi layanan dia, tinggal pengertian dari kita sih. Nah singkat dari cerita itu pun juga akhirnya kita terpaksa harus menginap di daerah Batang. Jadi ya udah, mau nggak mau mobil harus dibor semua peleknya ya, maksudnya bautnya. Dan untuk kedepannya sih saya pun juga jadi lebih hati-hati lagi, khususnya dan umumnya, biar teman-teman semua pada tahu, jangan sampai seperti saya itu. Jadi akhirnya tuh kemarin saya udah cari lagi velg copotan, velg kaleng Mercy, dan itu udah dapat, alhamdulillah. Dan udah, memang sih bener ya, jadi itu memang dalam bagian dalam velg kalengnya itu beda dengan velg kaleng yang sebelumnya saya punya itu, karena dalamnya itu lebih kecil, jadi dia mungkin kena beradu gitu sama gesekan di ini. Dan saya juga sudah beli spacer lagi buat nanti jaga-jaga. Memang kalau yang di bagian belakang itu dibuat itu agak rata ke bodi ya, makanya dikasih nok dari Sarinande. Nah itu saya sekarang pun membuat pergantian ban serep itu saya udah sediakan spacer buat kalau terjadi kasus seperti itu lagi. Nah kayaknya sampai sini dulu cerita saya ya. Semoga cerita dan pengalaman saya ini menjadi pelajaran buat kita semua dan bermanfaat buat teman-teman semua yang menyaksikan video ini, biar lebih paham lagi dan bisa dari situasi yang pernah saya alami itu, teman-teman sudah tahu harus apa gitu. Terima kasih juga, saya nggak lupa ucapkan itu sama Jasa Marga yang sudah membantu saya, walaupun saya nggak taunya salah apa ya, maksudnya ya harusnya itu saya bisa nggak perlu panggil derek ya pada saat itu, hanya bisa dibawa bannya aja, jadi nggak seperti kasus kayak saya kemarin. Ya mungkin kedepannya itu kalau memang mau panggil derek, benar-benar mobil itu mati total, baru kita bisa panggil derek aja kali ya. Kalau masalah ban kaki-kaki itu kalau pecah atau kempes atau kurang angin, bocor dan sebagainya, itu mungkin kita minta layanan itu diantar ke toko ban aja. Ya, demikianlah untuk cerita saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk ambil aja yang baik-baiknya dan diterima semua pengalaman saya ini buat jadi pembelajaran buat saya khususnya
dan umumnya buat teman-teman semua yang menyaksikan video ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Oh ya, sekali lagi pokoknya saya mau ucapkan terima kasih buat saudara-saudaraku yang di Pekalongan. Kalian luar biasa, terima kasih. Tanpa kalian saya juga nggak tahu harus seperti apa, bingung juga di daerah orang gitu. Ya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng. Bila video ini bermanfaat, tekan tombol like-nya dan bisa di-share ke teman-teman semua agar semua yang kalian sayangi itu bisa paham dan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan di jalan raya atau di jalan tol. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.